Selamat datang di channel Dosti Kalam, channel yang akan memberikan sebuah kisah misteri yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Kisah yang akan saya bawakan ini yaitu kisah tentang pengalaman dari dua sahabat saya, yaitu yang bernama Ani dan Iwan, yang mengalami kejadian janggal di sebuah rumah kosong di daerah Bandung. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita mulai ceritanya. Pada saat itu, Andi dan Iwan akan melaksanakan kegiatan seminar di kota Bandung satu hari. Nah, mereka berdua itu berangkat dari kota Cianjur ke Bandung naik bis. Pada saat mereka sampai di kota Bandung, mereka sampai pada pukul 9 malam. Mereka sadar kalau mereka itu butuh inapan karena mereka akan melaksanakan kegiatan seminarnya besok. Seorang teman yang bernama Iwan ini, dia mempunyai senior nih, kenalan lah istilahnya mak. Kenalannya itu yang bernama Pak Lukman. Nah, si Iwan ini nelpon nih Pak Lukman untuk bisa bersinggah atau hanya sekedar nginep di rumahnya. Karena rumah Pak Lukman cukup jauh, maka Pak Lukman menawarkan atau merekomendasikan buat Iwan dan Andi itu untuk nginap di rumah kontrakan milik Pak Lukman. Nah, kontrakan ini adalah berbentuk rumah, tapi ini itu sebagai sebuah kantor milik Pak Lukman. Nah, rumah ini adalah rumah yang baru disewa oleh Pak Lukman sekitar 1 minggu. Nah, setelah Iwan menelpon Pak Lukman, akhirnya Pak Lukman pun memberikan nomor dari penjaga si kontrakan tersebut. Namanya itu Pak Usman. Iwan tak basa-basi lagi nih. Iwan langsung nelpon nomor tersebut. Akhirnya Pak Usman pun menjemput Iwan dan Andi yang sedang duduk di terminal. Pak Usman itu langsung membawa Iwan dan Andi itu ke perumahan yang dikontrak oleh Pak Lukman tersebut. Perumahannya itu memang perumahan yang cukup besar juga. Dan memang bisa termasuk juga itu namanya perumahan elit, guys. Nah, ketika Iwan dan juga Andi sampai di rumah tersebut, Iwan dan Andi sangat begitu antusias sekali karena memang rumahnya sangat besar sekali tapi sangat sunyi sekali. Gak ada orang sama sekali. Pak Usman membawa Iwan dan juga Andi ke ruangan atas tuh. Di ruangan atas itu terdiri dari 3 kamar. Nah, kemudian Pak Usman itu menawarkan mereka untuk menginap di kamar yang ada di depan. Nah, kamar di depan itu memang sengaja untuk diinapi oleh Iwan dan juga Andi. Ini nih kisah yang akan mungkin teman-teman yang gak akan tahu. Ketika mereka mulai mau tidur, mereka mulai mematikan lampu. Nah, pada saat itu pukul 11 malam, lampu mulai dimatikan dan suasana itu sangat sunyi sekali, guys. Tidak ada suara apapun, hanya mungkin ada suara jangkrik dan juga suara burung-burung tengah malam yang mungkin sangat menambah suasana horor pada saat itu. Tapi Iwan dan juga Andi tidak ada sedikit pun rasa takut karena memang ya apalagi lah mereka itu butuh inapan dan mereka dikasih rumah besar kayak gitu, ya udah bersyukurlah, dan mereka tidak menaruh curiga apapun untuk tidur di sana. Pada saat mereka tidur, si Iwan bangun tuh karena dia mendengar ada suara aneh. Apa suaranya? Dia mendengar ada suara langkah kaki dari bawah ke lantai atas. Suara langkah kakinya itu aneh banget, guys. Tak-tuk kayak gitu ke atas gitu ya. Nah, si Iwan mulai curiga nih. Nah, ini suara siapa nih? Karena kan Pak Usman udah pulang. Terus ini suara siapa? Tapi si Iwan menghiraukannya karena memang udahlah, gak apa-apa, mungkin itu hanya suara kucing atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi Iwan di sana mulai curiga tuh. Dia nggak bisa tidur dan dia tidak bisa memejamkan matanya kembali. Nah, suara dari sosok tersebut itu memang seperti manusia, guys, karena memang ada langkah kakinya gitu. Nah, dan tak lama kemudian sosok ini mulai berusaha untuk membuka pintu kamar. Nah, kebetulan Iwan kan tadi mengunci pintu kamar nih sama Andi. Tapi orang tersebut berusaha untuk membukanya. Kayak gitu. Nah, si Iwan mulai sadar tuh bahwa mungkin ini ada seorang yang mau masuk ke kamarnya. Tapi siapa gitu ya. Nah, si Iwan langsung berargumentasi bahwa sosok tersebut itu adalah maling yang mau mencuri benda-benda yang ada dalam. Karena kan benda-benda yang ada dalam itu masih bagus kan, seperti lukisan, TV juga masih ada, guys. Dan juga masih banyak peralatan elektronik yang masih bagus yang ada dalam sana gitu. Nah, si Iwan langsung tahu nih, wah ini maling nih, ini maling yang mau masuk nih. Tapi si Iwan tidak bisa berteriak dan sebagainya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kan perumahan itu nggak ada orang sama sekali. Dan kalau dia teriak ya sama aja dia mau bunuh diri lah. Takut-takut nanti si malingnya itu membawa benda tajam, membawa pisau dan juga membawa pistol dan sebagainya. Jadi si Iwan itu memilih bungkam dan pura-pura tidur aja.
Tapi guys, yang lebih parahnya lagi, yang membuat si Iwan ini takut, ternyata malingnya itu bisa membuka pintu kamar. Padahal kan dikunci guys. Nah, kakak kayak gitu. Akhirnya pintunya terbuka. Terdengar suara seperti itu. Nah, si Iwan mulai takut dan mulai resah nih. Dan akhirnya dia itu menutupi seluruh tubuhnya oleh selimut. Sosok ini mulai masuk nih ke ruangan kamar. Si Iwan mulai takut tuh. Pas masuk ke ruangan kamar, sosok ini juga memang seperti manusia dan seperti maling gitu. Dia itu kemudian membuka lemari, kemudian juga menggerak-gerakkan kunci, dan juga mulai melangkahkan kaki seperti manusia pada umumnya gitu. Nah, si Iwan yang sedang pura-pura tidur dan sedang diselimuti oleh selimut, dia mulai bergetar tuh, keringat mulai turun, mulai panas, gersang dan sebagainya. Mau manggil si Andi juga takut juga. Dan paling mencengangkan adalah ketika suara dari seseorang tersebut tidak terdengar lagi. Iwan mulai mencari-cari tuh, kemana tuh sosok tersebut. Dan Iwan mulai membukakan matanya, sedikit-sedikit mulai mencari, matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu mungkin sosok tersebut masih ada di sana. Dan benar aja guys, sosok itu masih ada di sana. Dan dia tepat di mukanya Iwan. Saling bertatapan kayak gini guys gitu. Dan Iwan juga mulai merasa, karena kan memang tidak terlalu gelap-gelap banget gitu, karena memang di luar juga terang, sedikit terang, dan di dalam mungkin gelap. Jadi pas seseorang tersebut langsung ke wajahnya Iwan, pas Iwan buka mata, terlihat sosok yang sangat gelap, emang sedikit seperti manusia kayak gitu. Dan Iwan tuh, wah, saya minta tatapan nih, dan Iwan mulai takut nih. Nah, Iwan mulai mencoba lagi, siapa tahu aja memang mungkin itu hanya ilusinasi. Tapi pas Iwan buka, memang benar masih ada tuh si wajah tersebut di sini. Gitu, dan Iwan tuh mulai takut. Akhirnya Iwan tuh membaca doa. Dan akhirnya Iwan tuh membaca doa, mulai dari ayat kursi, Al-Fatihah, dan sebagainya. Mungkin juga doa mau makan juga mungkin dia baca tuh. Karena saking takutnya dia itu ya. Nah, pas kemudian dia buka mata lagi, sosok itu masih ada guys. Dia menutup mata, dan Iwan tuh menutup matanya lagi. Kemudian dia membaca doa yang banyak. Siapa tahu cepat hilang sosok yang menurut Iwan maling tersebut. Nah, pada saat memang tidak ada suara lagi, kemudian Iwan pun membuka selimutnya. Dan memang guys, tidak ada siapa-siapa guys. Di pinggir tidak ada siapa-siapa, dan pintunya pun masih tertutup. Akhirnya Iwan pun kemudian memejamkan mata dan tidur. Keesokan harinya guys, mereka sholat subuh dan mereka mandi dan siap-siap untuk melaksanakan kegiatan seminar di pagi hari tersebut. Nah, di depan perumahan tersebut ada sebuah warung tuh. Nah, mereka itu sebelum pergi ke tempat seminar, Iwan dan juga Andi itu ngopi dulu lah, kemudian ngerokok kayak gitu dan biasanya. Nah, si ibu warung itu kemudian bertanya, kamu tuh habis nginep di mana? Dan si Iwan itu menceritakan bahwa itu habis nginep di rumah nomor sekian, tempat sekian, dan jalan sekian gitu. Nah, kemudian yang paling mencengangkan, si ibu warung menceritakan tuh bahwa rumah tersebut yang habis diisi oleh Iwan dan Andi tersebut adalah rumah bekas orang yang bunuh diri guys. Seminggu sebelumnya, sebelum Pak Lukman mengontak rumah tersebut, ternyata ada kasus seseorang yang bunuh diri, laki-laki, di tempat Iwan dan juga Andi nginap. Pas sekali di kamar rumah bekas Andi dan juga Iwan nginap guys. So, jadi siapa makhluk tersebut? Nah, bisa jadi makhluk tersebut adalah makhluk yang bekas dari orang yang bunuh diri tersebut ya. Dan walau alam mungkin itu memang mungkin juga sosok yang jin atau apa gitu. Yang jelas memang itu sangat horor sekali guys. Dan aku juga mendengarnya sangat takut sekali guys. Nah, mungkin itulah kisah dari perjalanan Iwan dan Andi yang menemukan sosok yang misterius di sebuah rumah yang rumahnya itu memang sedikit horor guys gitu kan. Oke guys, itu ceritanya yang saya ceritakan, mungkin sedikit menginspirasi dan juga mungkin sedikit membuat kalian sedikit takut. Nah, silakan mungkin bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan untuk komen, share, dan juga like. Dan bagi teman-teman yang punya kisah horor dan sebagainya, silakan teman-teman kirim cerita teman-teman di alamat email di deskripsi ya. Nanti mungkin bisa saja aku nanti bawakan kisah teman-teman yang udah ngirim ceritanya di email tersebut. Oke guys, mungkin itu kisah dari saya. Jangan lupa subscribe dan juga teman-teman
share video ini sebanyak-banyaknya di channel Dosti Kalam. Karena nanti mungkin ada kisah-kisah berikutnya yang sangat menarik lagi di channel Dosti Kalam. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.